Selamat malam untuk seluruh keluarga GPD Tabanan ataupun siapapun yang ada di rumah yang sempat menonton channel kami malam hari ini. Mari kita siapkan hati kita untuk memuji menyembah Tuhan. Namun sebelum itu kita buka dalam doa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan malam hari ini Engkau berikan kesempatan kami lagi untuk memuji, menikmati hadirat-Mu Tuhan malam hari ini. Sebab itu Tuhan pakai segenap kehidupan kami, baik dimanapun kami berada, menjamah setiap tanah hati, pikiran kami Tuhan untuk kemuliaan nama-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan. Kami buka ibadah kami pada malam hari ini di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Kita semua, kita akan angkat pujian yang berkata setia-setialah, sebab Tuhan terus menetapkan langkah kita. Haleluya. Setia-setialah, setialah sampai mati, seperti Tuhan Yesus. Setialah sampai mati. Apakah balasanmu untuk kasih setianya? Setia-setialah, setialah sampai mati. Setia-setialah, setialah sampai mati, seperti Tuhan Yesus. Setia sampai mati. Apakah balasanmu untuk kasih setianya? Setia-setialah, setialah sampai mati. Setia-setialah, setialah sampai mati. Setia-setialah, setialah sampai mati. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila dia jatuh, tak sampai terletak, sebab Tuhan menetap tangannya. Tangannya, tangannya Tuhan, sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila dia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila dia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Tangannya, tangannya Tuhan, sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila dia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Sebab Tuhan menopang tangannya. Sebab Tuhan menopang
kita telah memuji-muji Tuhan, Tuhan kita. Tuhan yang terus menetapkan setiap langkah kita, sebab itu tetaplah setia di dalam Tuhan. Karena kuasa Tuhan tidak akan pernah terbatas bagi setiap kita. Dan jalan Tuhan tidak akan pernah terselami bagi setiap kita manusia. Haleluya. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita, pikiran kita untuk menikmati kebenaran firman Tuhan. Haleluya Yesus. Amin Yesus. Haleluya. Jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami. Namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Lagi dengan penuh iman, haleluya. Jalan-Mu tak terselami, amin Tuhan, oleh setiap hati kami. Namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan, arti kehadiran-Mu Tuhan, arti kehadiran-Mu Tuhan. Haleluya.
benar ya Bapa di surga, jalan-Mu tidak pernah terselami bagi setiap kehidupan kami. Sebab itu Tuhan, patutlah kami untuk terus mau belajar setia di dalam Engkau, belajar mengerjakan setiap tugas pelayanan yang Engkau percayakan bagi setiap kami, setiap tanggung jawab yang Engkau beri bagi setiap kami umat-umat-Mu, menjalankan setiap perintah-perintah Tuhan yang sesuai dengan hati-Mu Tuhan, yang sesuai dengan kehendak-Mu saja ya Bapa. Ya Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk kasih karunia-Mu yang begitu nyata bagi setiap kami. Jalan-Mu sungguh tak terselami bagi setiap kami. Tetapi kami percaya Tuhan, setiap kami tidak pernah luput dari setiap pandangan-Mu Tuhan. Karena penyertaan-Mu sungguh nyata bagi setiap kami umat-umat-Mu. Setiap kami yang melihat channel malam hari ini, kami percaya Tuhan, kami diberkati oleh kuasa perkataan firman-Mu. Ya Bapa di surga, kami percaya setiap pujian penyembahan yang telah kami naikkan itu boleh naik bagaikan dupa yang berbau harum di hadapan-Mu. Ya Bapa di surga, kami berdoa untuk hamba-Mu yang telah mempersiapkan diri. Berkati hamba-Mu Tuhan, setiap bahan yang dipersiapkan biarlah itu hanya berasal dari isi hati-Mu. Sampaikan isi hati-Mu bagi setiap kami ya Tuhan. Biarlah Engkau tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan, kami siap sambut kebenaran firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan, selamat malam, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Pada malam hari ini dengan senang hati kita bisa berkumpul bersama-sama, kita bisa mengikuti ibadah rumah tangga yang ada, dan pada malam hari ini kita akan membaca merenungkan firman Tuhan. Kita akan membuka Alkitab kita di dalam 2 Raja-Raja pasal yang ke-6 ayat yang ke-1 sampai yang ke-7. Satu perikop ini kita akan baca 2 Raja-Raja pasal yang ke-6 ayat 1 sampai yang ke-7. Saya akan bacakan. Kapak timbul mengapung. Pada suatu hari berkatalah rombongan nabi kepada Nabi Elisa, "Cobalah lihat, tempat tinggal kami di dekatmu ini adalah terlalu sesak bagi kami. Baiklah kami pergi ke sungai Yordan dan masing-masing mengambil satu balok dari sana, supaya kami membuat tempat tinggal untuk kami." Jawab Elisa, "Pergilah." Lalu berkatalah seorang, "Silahkan, ikutlah dengan hamba-hambamu ini." Jawabnya, "Baik, aku akan ikut." Maka ikutlah ia dengan mereka. Setelah mereka sampai di sungai Yordan, mereka pun menebang pohon-pohon. Dan terjadilah ketika seorang sedang menumbangkan sebatang pohon, jatuhlah mata kapaknya ke dalam air. Lalu berteriak-teriaklah ia, "Wahai tuanku, itu barang pinjaman." Tetapi berkatalah abdi Allah, "Kemana jatuhnya?" Lalu orang itu menunjukkan tempat itu kepadanya. Kemudian Elisa memotong sepotong kayu, lalu dilemparkannya ke sana. Maka timbullah mata kapak itu dibuatnya. Lalu katanya, "Ambillah." Orang itu mengulurkan tangannya dan mengambilnya. Puji Tuhan, kita sudah membaca 7 ayat ini mengenai perikop kapak timbul dan mengapung. Kejadian ini ya dengan Nabi Elisa ada di dalamnya ya. Nabi Elisa dipakai Tuhan untuk menolong seorang calon nabi ya, rombongan nabi, salah satunya dari mereka yang mengalami kesulitan saat itu ya. Mata kapaknya jatuh ke dalam sungai Yordan ya. Kalau kita lihat di sini, Elisa adalah murid dari Elia ya. Tuhan pakai luar biasa ya. Bahkan Elisa menerima pengurapan yang daripada Tuhan 2 kali ganda ya. Elia dia melakukan mujizat sebanyak 8 kali ya di dalam pelayanannya ya, Tuhan pakai. Bahkan Elisa ya dua kali lipat daripada Nabi Elia ya. Di sini kita lihat Tuhan pakai luar biasa Elisa ini ya. Dan kalau kita lihat pada perikop ini ya, sepertinya ya perikop ini merupakan satu kisah yang sederhana ya, sangat-sangat sederhana. Bagaimana Tuhan menolong ya seseorang yang kehilangan barangnya ya saat itu ya. Dan kalau kita lihat ya, perikop ini diapit oleh 2 perikop ya yang sangat luar biasa. Mujizat yang luar biasa terjadi ya. Kalau kita lihat pasal 5 di situ mengenai 2 Raja-Raja pasal 5 diberikan judul Naaman disembuhkan ya. Seorang yang memiliki jabatan yang begitu tinggi, orang yang terpandang ya, panglima Raja Aram ya, di situ disembuhkan, ditolong ya. Pejabat dari luar negeri ya, dari luar kerajaan, Tuhan tolong melalui nabi yang ada di Israel, yaitu Nabi Elisa ya. Luar biasa Tuhan pakai ya. Bahkan kalau kita lihat setelah perikop pasal 6 ayat 1 sampai 7 kita baca tadi ya,
ayat 8 sampai seterusnya di situ judulnya mengenai tindakan Elisa dalam peperangan melawan Aram ya. Tuhan berikan kemenangan, Tuhan bela ya orang Israel ya melalui Elisa yang Tuhan pakai untuk menghadapi kepungan dari lawan, yaitu orang-orang Aram yang ada di sini. Dan kalau kita lihat kembali kepada perikop yang kita baca, seakan-akan kisah ini tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan dua perikop yang sudah kita lihat tadi. Yang sebelumnya seorang yang besar ya, seorang yang terpandang ya, orang yang terpandang, panglima Raja Aram, Naaman, dipakai oleh disembuhkan, mengalami mujizat yang luar biasa. Dan kalau dilihat di perikop selanjutnya setelah pasal 6 ayat 1 sampai 7, Tuhan menolong orang Israel, mengadakan mujizatnya, menolong orang Israel dari kepungan bangsa Aram. Di sini kita lihat ya. Namun apa yang pesan apa yang ada ya dari pasal 1, ayat 1 sampai 6 dari pasal 6, 1 sampai 7 dari pasal 6 ini ya kita lihat ya. Pertama yang kita akan lihat di sini ya, Allah peduli ya, Allah peduli terhadap kehidupan umatnya, termasuk dalam hal-hal yang kecil atau sepele. Tidak hanya hal-hal yang besar, sakit yang besar seperti yang dialami oleh Naaman atau kepungan musuh yang begitu besar ya saat itu. Namun kepada hal yang sepele, hal yang begitu kecil, hal yang mungkin buat kita begitu remeh, Allah peduli, Allah mau menolong kita ya. Tidak melihat begitu sebesar apa yang kita hadapi atau begitu sangat kecilnya mungkin yang sedang kita pikirkan, Tuhan mau menolong kita ya. Kita lihat saat itu ya di sini seorang calon nabi ya di sini ya dalam rombongan nabi-nabi. Kalau kita lihat seperti mesnya nabi-nabi atau asramanya nabi-nabi saat itu kecil ya, mau direnovasi, mau diperbesar ya. Nah mereka gotong royong bersama-sama ya mau memperbesar asrama yang ada ya, seperti kursus pelatihan untuk nabi-nabi seperti itu ya, atau sekarang seperti sekolah Alkitab atau sekolah teologi yang ada ya. Nah di sini saat itu sudah ada ya untuk rombongan nabi-nabi saat itu, dan mereka mau merenovasi tempat yang ada supaya lebih luas lagi ya. Dan kita lihat dari satu kejadian yang sudah kita baca tadi ya, bagaimana saat mereka pergi ke Sungai Yordan mau cari balok-balok kayu ya untuk bahan yang mereka perlukan ya. Mata kapaknya terjatuh ke dalam sungai Yordan. Hal yang mungkin terlihat sepele ya, cuman mata kapaknya ya jatuh, dan di situ kita lihat pada akhirnya ya Tuhan memakai Nabi Elisa ya untuk menemukan kembali mata kapak yang ada ya di situ. Dan kalau kita lihat ya di sini ayat yang kelima saya bacakan. Dan terjadilah ketika seorang sedang menumbangkan sebatang pohon, jatuhlah mata kapaknya ke dalam air. Lalu berteriak-teriaklah ia, wahai tuanku, itu barang pinjaman. Ya di sini kalau kita lihat ternyata si salah seorang dari rombongan nabi ini dia pakai alat, dia pinjam daripada temannya ya, entah siapa, pokoknya itu adalah barang pinjaman. Kalau kita lihat ke dalam bahasa aslinya dari ayat 5 ini ya, bagaimana barang pinjaman itu digunakan kata barang pinjaman yang meminjam dengan cara memelas ya. Minjamnya tidak hanya permisi saya boleh pinjam barang ini, saya boleh ya pinjam barang ini kalau sama teman yang dekat ya. Saya pinjam pulpen ya, saya pinjam buku atau saya pinjam barang yang lain ya. Kalau kita perlu sesuatu. Tapi ini kapak ini ya, calon nabi ini dia pinjam kepada rekannya dengan memelas ya, karena dia sangat memerlukan alat ini. Dan kalau waktu saat itu, pada zaman itu saat itu ya, mata kapak ini adalah hal yang sangat langka, mahal. Perkakas ini termasuk barang mahal karena langka ya saat itu. Nah olehnya saat mata kapak ini jatuh ke dalam sungai, nabi ini ya, calon nabi ini dia begitu panik, begitu takut, kalut ya. Walaupun itu adalah hal sepele kalau kita lihat ya saat itu ya. Tidak semua nabi-nabi kehilangan mata kapak, hanya satu orang ini saja kehilangan mata kapak ya. Dan itu pun ya hal yang tidak begitu besar dibandingkan kejadian-kejadian yang lain. Namun di sini kita lihat Allah mau menolong ya si calon nabi ini ya. Tuhan mau menyatakan kebesarannya ya. Tuhan pakai Elisa untuk menolong ya saat itu ya. Bagaimana kita lihat ketakutannya nabi ini karena barangnya hilang ya. Walaupun ini terlihat remeh ya, terlihat sepele saat kita membaca. Saya pribadi saat membaca perikop ini, apa sih yang Tuhan mau sampaikan kepada saya, kepada pembaca ya, melalui 7 ayat yang kita baca tadi ya. Apa sih
terlihat seperti biasa-biasa saja, tidak ada pesan yang penting saya lihat ya. Namun di sini kita lihat Tuhan mau menunjukkan terhadap hal yang remeh sekalipun, terhadap hal yang sepele sekalipun, terhadap hal yang kecil sekalipun yang kita hadapi, yang kita pikirkan, yang kita khawatirkan, Tuhan peduli ya. Puji Tuhan. Di sini kalau kita akan buka satu ayat ya di dalam Yesaya 40 ayat 15 bagian A. Yesaya 40 ayat 15 ya dikatakan, Yesaya 40 ayat 15 dikatakan, sesungguhnya bangsa-bangsa adalah seperti setitik air dalam timba dan dianggap seperti sebutir debu pada neraca. Sesungguhnya pulau-pulau tidak lebih dari abu halus beratnya. Di sini bangsa-bangsa ya Nabi Yesaya katakan, bangsa-bangsa yang begitu banyak, yang begitu besar di hadapan Tuhan itu bagaikan setitik air dalam timba ya, nggak penuh timbanya, ini cuma setitik air dalam timba. Kalau kita mungkin di rumah mungkin pernah menimba air atau punya timba, ada sumur ya, kalau embernya cuma ada isi setitik saja, itu tidak berguna buat kita ya, mau cuci tangan saja kalau air setitik tidak akan bersih, apalagi di zaman saat ini ya, kita harus cuci tangan harus pada air yang mengalir seperti itu. Ini bangsa-bangsa yang begitu besar, begitu banyak di hadapan Tuhan, hanya setitik air dalam timba, tidak ada apa-apanya. Kalau kita pakai air satu titik tidak ada manfaatnya buat kita. Tapi ya saat menghadapi kesulitan ya, walaupun itu hal yang kecil, itu tidak luput di hadapan Tuhan. Tuhan sanggup melihat, Tuhan sanggup menolong kehidupan kita, termasuk yang sudah kita baca tadi dalam perikop tadi ya, dalam ayat-ayat yang sudah kita baca. Nah, sang nabi tadi ya, calon nabi tadi dalam rombongan, dia kehilangan mata kapak ya. Tuhan sanggup menolong ya, puji Tuhan. Kita akan buka satu ayat di dalam 1 Petrus 5 ayat yang ke-7. 1 Petrus 5 ayat yang ke-7 dikatakan, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya sebab ia yang memelihara kamu. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya sebab ia yang memelihara kamu. Puji Tuhan, Tuhan Allah berpesan ya, mengingatkan segala kekhawatiran yang kita miliki, ketakutan yang kita miliki, kasih, serahkan segala, bukan setengah, tapi serahkan segala yang menjadi kekhawatiran kita kepadanya ya, sebab ia yang memelihara kamu, dia yang pelihara kita semua ya. Bahkan kalau kita lihat ya ayat ini tadi ya, 1 Petrus 5 ayat yang ke-7, kalau di dalam terjemahan firman Allah yang hidup ya dikatakan, 1 Petrus 5 ayat yang ke-7 dalam terjemahan firman Allah yang hidup ya dikatakan, serahkanlah segala kekhawatiran dan kesusahan saudara kepadanya, karena ia selalu memikirkan saudara serta mengawasi segala sesuatu yang berkenaan dengan saudara. Puji Tuhan ya, Tuhan begitu mengasihi kita ya. Dia memikirkan saudara, dia mengawasi segala sesuatu yang berkenaan dengan kita semua. Puji Tuhan ya. Jadi hal yang sepele mungkin yang kita khawatirkan ya, Tuhan sanggup menolong. Hal yang besar tidak terlalu besar buat Tuhan ya, dan hal yang kecil tidak akan lolos di hadapan Tuhan. Dia sanggup menolong kehidupan kita. Nah, kemudian tadi yang pertama dari perikop ini kita belajar bahwa Allah peduli ya, peduli terhadap kehidupan umatnya, termasuk dalam hal yang kecil atau sepele sekalipun ya. Masuk ke dalam poin yang kedua, saya akan sampaikan dari perikop ini ya, bagaimana Allah memperhatikan umatnya yang setia ya. Di sini ya, poin yang kedua saya sampaikan, Allah memperhatikan umatnya yang setia. Ya, pada perikop yang kita baca ini mujizat terjadi kepada rombongan, salah satu dari rombongan nabi ya, calon-calon nabi ini ya, yang sedang menempuh pendidikan seperti itu ya, menempuh pelatihan ya saat itu. Dan kita lihat di sini nabi adalah kepanjangan tangan Tuhan ya kepada umat-umat yang ada, tentunya saat itu kepada umat Israel. Itulah fungsi tugas nabi ya, kepanjangan tangan Tuhan kepada umat-umat yang ada ya. Di sini kita lihat ya, pada saat itu ya, pada perikop ini kejadian ya, pada perikop ini bagaimana orang-orang Israel banyak sekali di antara mereka yang berbalik meninggalkan Tuhan. Mereka lebih senang untuk menyembah Baal ya. Padahal Baal tidak bisa mendengar.
tidak bisa menjawab doa-doa. Namun di sini mereka suka untuk menyembah Baal, berbeda ya dengan menyembah Allah. Mereka berbalik ya daripada Allah yang sudah memberkati mereka ya. Di sini orang-orang saat itu, orang-orang Israel saat itu, orang-orang yang ada saat itu, yang ada pada perikop yang kita baca itu, mereka lebih senang, lebih suka untuk menyembah Baal daripada menyembah Tuhan ya, Tuhan yang hidup ya. Di sini sangat disayangkan sekali ya. Dan di sini melalui perikop yang kita baca ini kita lihat bagaimana Tuhan memperhatikan umatnya yang setia. Di sini di tengah-tengah keadaannya yang banyak orang saat itu yang banyak yang berbalik ya untuk menyembah Baal, banyak yang meninggalkan Tuhan ya, karena mungkin banyak orang yang banyak orang yang meninggalkan Tuhan, yang sisa menyembah Tuhan hanya tinggal sedikit saja saat itu ya. Dan kita lihat bagaimana Tuhan sanggup menolong ya orang-orang yang setia. Nabi-nabi ini mereka tetap ada ya, rombongan nabi-nabi ini mereka tetap untuk melayani Tuhan. Salah satu dari mereka mengalami kesulitan dan kita lihat Tuhan menolong nabi ini melalui Nabi Elisa ya. Kita lihat bagaimana Tuhan memperhatikan, walaupun di sini ya nabi ini belum tidak terkenal seperti Nabi Elia, tidak terkenal seperti Nabi Elisa ya, tidak disebutkan bahkan namanya ya, tapi kisahnya ditulis dalam perikop yang kita baca ya. Luar biasa ya, walaupun orangnya tidak dikenal ya, hanya disebutkan salah satu dari rombongan nabi ya. Di situ kita lihat bagaimana Tuhan mau menolong. Bahkan kalau kita lihat ya pada perikop pasal yang kelima, Tuhan menolong Naaman, seorang pejabat yang besar ya. Tuhan menolong bangsa Israel pada perikop selanjutnya ya, dari kepungan bangsa Aram. Tuhan pun ya sanggup menolong orang ya yang setia ya, walaupun tidak disebutkan namanya, tapi dia tetap setia untuk melayani Tuhan ya. Tuhan pun rindu memberkati anak-anaknya yang setia mencari Tuhan ya. Kita pun rindu ya lebih setia lagi di hadapan Tuhan, kita bisa menikmati pertolongan Tuhan dalam kehidupan kita ya. Tuhan memberikan perhatian bukan hanya kepada orang yang besar, bukan hanya kepada raja-raja saja, tetapi juga kepada orang-orang yang setia kepadanya. Orang yang setia kepada Tuhan akan melihat kuasa Tuhan, perbuatan Tuhan yang besar dalam kehidupannya, walaupun melalui hal-hal yang kecil ya, mata kapak yang terhilang tadi ya. Dan kita lihat bagaimana Tuhan pakai ya, gak usah sulit-sulit ya, Nabi Elisa harus menyelam ke dalam sungai Yordan ya. Si Tuhan pakai cuma memotong sepotong kayu ya, dilemparkan maka mata kapak itu muncul kembali. Puji Tuhan ya. Nah, kita akan buka di dalam Mika 6 ayat yang ke-8. Mika 6 ayat yang ke-8 dikatakan, Mika 6 ayat yang ke-8, hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu selain berlaku adil, mencintai kesetiaan dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu. Ya di sini ya Nabi Mika ya, Tuhan pakai untuk menyampaikan ayat ini. Hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu. Tuhan menuntut apa selain berlaku adil, salah satunya mencintai kesetiaan dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu. Ya di sini salah satunya dalam poin yang kedua tadi ya, orang yang setia. Tuhan cari orang-orang yang setia. Ya di tengah-tengah keadaan ya orang-orang berbalik, di tengah berbalik meninggalkan Tuhan. Tuhan mau mencari umat-umatnya yang tetap setia mengiring Tuhan. Tuhan temukan tadi ada nabi yang tetap setia melayani Tuhan dan kebetulan dia menghadapi kesulitan. Tuhan mau menolong nabi ini ya. Tuhan nyatakan kuasanya ya. Dan di sini kalau kita lihat ada pesan-pesan bahkan lebih lagi ya. Kalau kita lihat tadi saya sampaikan ada 2 poin ya. Kalau kita mau ditambah lagi ya, anak-anak Tuhan diingatkan ya untuk kita bertanggung jawab atas apa yang kita pinjam ya, tidak seenaknya karena ini bukan barang saya ya, saya punya barang orang lain, saya pinjam, saya seenaknya pakai, bahkan apalagi tidak dikembalikan ya, sangat-sangat tidak sesuai dengan firman Tuhan. Tadi kita lihat nabi ini dia meminjam barang temannya ya, bahkan dengan memelas ya karena dia butuh mata kapak ini ya. Dan saat itu dia mengalami kecelakaan, mata kapak ini terjatuh ke dalam sungai Yordan ya. Kita lihat bagaimana nabi ini begitu takut, dia berteriak-teriak ya, wahai tuanku, ini barang pinjaman jatuh ke dalam sungai Yordan ya di sini ya. Dia begitu
kita lihat tanggung jawab ya dari nabi ini ya atas barang yang dia pinjam ya, dan kita pun mau berhati-hati atas barang yang kita pinjam ya, bertanggung jawab atas apa yang kita pinjam dan tidak lupa untuk mengembalikan ya. Nah, apa yang sudah kita pinjam, bertanggung jawab atas barang yang kita pinjam. Nah, puji Tuhan, jadi pada malam hari ini kita sudah belajar dari perikop ini ya, ada 7 ayat yang kita baca dari perikop kapak timbul mengapung ya. Pertama, Allah peduli terhadap kehidupan umatnya, termasuk dalam hal kecil atau sepele dari kehidupan umat yang kita hadapi ya, dari kehidupan kita ya, hal-hal kecil, hal-hal sepele ya, tidak hanya hal-hal besar saja yang Tuhan sanggup tolong, hal-hal yang kecil pun ya tidak terlalu sukar bagi Tuhan, tidak luput dari pandangan Tuhan ya. Puji Tuhan. Kemudian yang kedua, Allah memperhatikan umatnya yang setia ya. Mari kita ya di penghujung zaman ya, kita makin setia lah lagi ya. Pada saat perikop ini ditulis pun banyak orang yang meninggalkan Tuhan Allah. Mereka berbalik menyembah Baal. Itu zaman dulu, apalagi zaman sekarang ya, banyak orang gampang tergoda ya, terlena oleh keadaan zaman yang ada. Namun anak-anak Tuhan diingatkan ya, Tuhan mau memberkati, Tuhan mau mencari orang-orang yang setia. Jangan pernah berhenti mencari Tuhan, jangan pernah berhenti untuk melayani Tuhan ya. Tuhan suka, Tuhan mencari ya. Bahkan kalau kita kembali tadi ke Mika itu yang dicari oleh Tuhan. Sekali lagi ya, kita akan baca di dalam Mika 6 ayat ke-8. Hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik, dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu selain berlaku adil, mencintai kesetiaan ya. Di sini mencintai kesetiaan, bukan hanya suka kepada kesetiaan, tapi mencintai, katanya lebih dalam dari kata suka ya, atau sayang, seperti itu ya. Di sini mencintai kesetiaan ya. Anak-anak Tuhan diharapkan ya, diajak ya untuk mencintai kesetiaan dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu ya. Puji Tuhan. Di sini ini yang dapat saya sampaikan pada malam hari ini ya. Apapun yang kita hadapi saat ini ya, Tuhan sanggup menolong kehidupan kita ya. Walaupun mungkin masalahnya besar ya, tidak terlalu sulit bagi Tuhan. Ataupun masalahnya kecil, tidak lepas dari pemandangan Tuhan. Sanggup Tuhan tolong kehidupan kita. Dan Allah memperhatikan umatnya yang setia ya. Tetap setia mengiring Tuhan ya, walaupun keadaannya susah ya, keadaannya sulit. Orang-orang tidak hanya saat ini ya, keadaannya sulit. Waktu orang-orang saat itu pun mereka banyak yang tergoda untuk meninggalkan Allah. Mereka banyak menyembah Baal. Bahkan Elia sendiri pun ya di situ mereka menghadapi penyembah Baal yang begitu banyak ya. Dan sampai saat ini ya, firman Tuhan ingatkan, tetap setia. Ada upah ya yang Tuhan sediakan buat kita ya. Tuhan sanggup menolong, Tuhan sanggup perhatikan umatnya yang setia. Puji Tuhan, ini dapat saya sampaikan pada malam hari ini. Renungan yang ada kiranya boleh menjadi berkat buat Bapak Ibu semua. Tuhan memberkati. Puji Tuhan, Bapak Ibu semuanya, kita sudah mendengar, kita sudah membaca, merenungkan firman Tuhan. Sebelum kita mengakhiri ibadah rumah tangga online pada malam hari ini, saya undang semua untuk menaikkan satu pujian. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Dia sanggup menolong kehidupan kita, menyediakan mujizat buat kita semua. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Tak ada yang tak mungkin bagimu. Kau yang telah berfirman dan semuanya jadi. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Tak ada yang tak mungkin bagimu. Semua yang ku saksikan perbuatan tangan-Mu. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Sungguh ku percaya tiada yang mustahil. Saat masih ada dalam hidupku, sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku, mujizat
mujizat masih ada bagiku. Sungguh ku percaya tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada bagiku. Mujizat masih ada bagiku. Mujizat masih ada bagiku. Haleluya Tuhan, haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan, Engkau begitu baik Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan. Kembali malam hari ini Tuhan, kami semua Tuhan, seluruh anggota Tuhan Yesus jemaat yang ada Tuhan, mengikuti ibadah rumah tangga Tuhan, kami boleh membaca, merenungkan firman Tuhan. Kau ingatkan kami Tuhan Yesus bahwa Engkau Allah yang begitu baik, Kau selalu memperhatikan kehidupan kami, sampai pada hal yang kecil sekalipun dalam diri kami, Kau sanggup menolong kami Tuhan. Tuhan Yesus, ajar kami untuk kami lebih setia lagi Tuhan dalam kami mengiring Engkau Tuhan. Tolong kami Tuhan supaya kami boleh lebih sungguh-sungguh lagi dalam kami melayani Engkau Tuhan. Mari Tuhan, layakkan kehidupan kami Tuhan, ampuni kami Tuhan, buat siap tindakan kami, pikiran kami yang tidak sesuai Tuhan dengan kebenaran firman-Mu ya Allah. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Pada malam hari ini sebelum kami berpisah dengan yang lain Tuhan, kiranya Kau memberkati umat-umat-Mu Tuhan, Kau melawati umat-umat-Mu Tuhan, dari yang sudah lanjut usia Tuhan sampai kepada yang masih muda sekalipun Tuhan, berkati Tuhan, lawati Tuhan dengan kuat kuasa daripada Engkau Tuhan. Tuntun langkah kami Tuhan, berkati kami semua Tuhan, sehingga Tuhan kehidupan kami boleh menyukakan hati Engkau Tuhan. Ingatkan kami Tuhan akan kebenaran-kebenaran firman-Mu Tuhan, sebab firman-Mu itulah Tuhan yang menjadi kekuatan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, berkati umat-umat-Mu, lawati mereka apapun yang mereka hadapi saat ini Tuhan. Kau sanggup menyediakan jalan keluar buat mereka Tuhan. Terima kasih ya Allah, terima kasih. Dan kami akan berpisah dengan yang lain. Kami percaya Tuhan, Kau sanggup menolong kami, Kau sanggup menyertai kehidupan kami. Sepanjang minggu akan kami lewati dengan pertolongan dari Engkau Tuhan. Ini doa kami Tuhan, dan kami akan mengakhiri Tuhan ibadah kami pada malam hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan.